Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Coba siapa yang memimpin berdoa? Iya, boleh. Doa mulai. Selesai. Sudah siap semua ya? Sekarang ibu mau absen dulu ya. Coba ini Irfan berangkat. Terus Hana hadir. Juga hadir semua ya. Ya. Setelah udah di absen, kita mau lanjut ya untuk masuk ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya udah siap semua? Sehat. Nah, sekarang coba Kak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah lihat sekitar masih ada sampah yang berserakan? Tidak. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulisnya dan LKS ya. Bawa semua LKS-nya? Bawa. Nah, sekarang buka LKS-nya di halaman 3. Kita belajar tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dan subtema 1 adalah tumbuhan sahabatku. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu kita belajar dari awal yaitu tentang tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu banyak ya, contohnya misalkan manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup, untuk kita semua. Bisa untuk manusia, untuk hewan sendiri, contohnya yaitu sebagai penghasil makan, sebagai sumber makanan, sebagai penghasil oksigen. Nah, kalian pernah menanam pohon? Pernah ya. Sekarang kita belajar tentang manfaatnya ya. Manfaatnya itu banyak sekali. Nah, setelah kita tadi belajar tentang manfaat, apa lagi coba ya tadi manfaatnya sebagai penghasil oksigen ya, sebagai sumber makan. Nah, sebagai penghasil energi. Nah, setelah kita belajar tentang manfaat tumbuhan, kita juga harus melestarikan tumbuhan itu sendiri, yaitu dengan cara menanam pohon. Nah, menanam pohon juga banyak manfaatnya, yaitu sebagai pencegah longsor, pencegah banjir. Nah, sekarang masuk ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif, ada yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu? Tidak ya. Sekarang ibu belajar, kasih tahu ya, kita belajar bareng-bareng. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau secara langsung. Perkembangbiakan generatif itu bermacam-macam, terjadi di pohon jagung, pohon jagung, terus pohon durian, pohon mangga, dan tanaman padi. Nah, sekarang kita belajar di pohon jagung ya. Di situ di LKS sudah dibuka LKS-nya tadi semua? Sudah ya, di halaman 3 ya, di bagian bawah itu ada tanaman jagung ya, ada gambar ya tadi di situ tanaman jagung. Nah, di sini ada gambar jagung. Sekarang perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin, terjadi karena penyerbukan atau terjadinya perkembangbiakan secara kawin di pohon itu sendiri. Nah, sekarang di pohon jagung kita belajar ya. Pertama, jagung itu ditanam melalui biji jagung, dan setelah 3-4 hari tumbuhlah bakal biji. Ayo perhatikan semua ya anak-anak. Nanti ibu
bakal kasih pertanyaan. Nah, setelah tumbuhan jagung tumbuh, yaitu bakal jagung tumbuh. Setelah 1 bulan dan 2 bulan tumbuhlah bunga jagung atau bakal jagung. Nah, di sini tuh terjadinya perkembangbiakan secara kawin atau secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini terjadi di bulan pertama dan bulan kedua, terjadinya di bunga jagung. Bunga jagung itu memiliki helai-helai rambut atau helai-helai halus yang mudah terbang. Nah, di helai-helai jagung tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari itu bisa juga jatuh. Bisa juga jatuh dan jatuh itu ke bawah tangkai bunga tersebut. Nah, jatuhnya helai-helai rambut itu menghasilkan tepung sari. Nah, tepung sari jatuh kepada bagian bawahnya yang disebut dengan putik. Nah, bagian tersebut terjadilah perkembangbiakan secara generatif. Iya, secara generatif. Setelah terjadinya pembuahan, maka terus berkembang sehingga menghasilkan terjadinya munculnya buah jagung. Setelah 4 bulan baru bisa dipanen oleh petani. Jadi tumbuhan jagung itu skalanya bisa dipanen itu setelah 4 bulan. Tumbuhan jagung tadi berkembang biak secara kawin atau secara Generatif. Iya, secara generatif. Nah, sekarang belajar tentang jagung. Jagung itu termasuk makanan menghasilkan karbohidrat. Coba ada yang tahu selain jagung yang menghasilkan karbohidrat ada apa lagi ya? Padi. Iya, padi atau nasi. Terus ada apa lagi? Umbi-umbian. Iya, umbi-umbian. Tepuk tangan buat Mas Irfan. Nah, sekarang setelah belajar tentang perkembangbiakan generatif, kita belajar tentang aneka macam bunga. Nah, aneka macam bunga tersebut, contohnya di LKS sudah ada gambarnya belum? Sudah ya. Di halaman berikutnya ya, di halaman 4 ada contoh bunga apa itu? Bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini bunga yang mekar di negara Indonesia, juga bisa berkembang dan bermekar juga di negara tetangga. Contohnya misalkan bunga sepatu. Di Indonesia bunga sepatu untuk dijadikan sebagai pewarna, dan di negara Malaysia bunga sepatu sebagai bunga raya atau sebagai bunga nasional. Sedangkan di Indonesia bunga Kamboja, ini ada yang tahu bunga apa? Tahu. Bunga Kamboja. Iya, bunga Kamboja. Nah, di Indonesia sendiri bunga Kamboja ini dijadikan sebagai alat atau sebagai penghias saat tari. Coba tari apa ya yang ada di Indonesia yang menggunakan bunga? Tari yang ada di Bali. Nah, di Laos sendiri bunga Kamboja ini dipakai untuk dekorasi saat upacara keagamaan. Nah, sekarang di Indonesia, Malaysia, Laos itu termasuk negara yang letak geografisnya sama ya dengan kita. Nah, maka dari itu Indonesia, Malaysia, dan Laos memiliki atau masuk ke
dalam organisasi, yaitu ada yang tahu organisasi apa ya Organisasi. yang ada di ASEAN Tenggara? Yaitu negara ASEAN. Nah, ada yang tahu negara ASEAN itu negaranya apa aja ya yang masuk? Ada berapa? Ada berapa negara? 10. Iya, ada 10. Nah, di negara ASEAN ini terdapat 10 negara. Nah, 10 negara ini terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, terus Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam. Nah, untuk sebagai sosial budayanya juga hampir sama ya. Contoh sosial budaya dari negara Indonesia memiliki keanekaragaman, dan negara Indonesia juga dikenal sebagai negara yang ramah dan juga toleransinya tinggi. Nah, selain Indonesia, sosial budayanya negara Brunei juga terdapat kampung anyar atau terdapat kampung terapung. Nah, sebagai sosial budaya, sebagai contoh dari Myanmar, negara Myanmar itu disebut sebagai negara 1000 pagoda. Karena kenapa disebut negara 1000 pagoda? Karena terdapat banyak kuil-kuil candi. Nah, untuk negara Thailand sendiri sering disebut negara Thailand itu termasuk negara yang tidak pernah dijajah. Iya, tidak pernah dijajah, pintar. Kalau Singapura itu ada apa ya? Ada patung, ada yang tahu? Patung Merlion. Iya, pintar Mas Irfan. Nah, sekarang coba ada yang mau ditanyakan nggak tentang tadi perkembangbiakan generatif dan tentang sosial budaya di negara ASEAN? Tidak ada. Nah, setelah Ibu jelasin, tidak ada yang ditanyakan. Coba kalian kerjakan di halaman berikutnya, halaman 5. Halaman 5 itu di LKS ada uraian ya, 5 soal. Coba kalian kerjakan, habis itu nanti Ibu nilai. Sudah ya. Nah, sudah Ibu nilai semua ya? Sudah. Nah, sekarang setelah kita tadi belajar tentang perkembangbiakan generatif dan tentang sosial budaya yang ada di ASEAN Tenggara, Ibu mau ulas sedikit ya tentang pembelajaran yang kamu tadi dijelaskan sama Ibu. Coba nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Nah, coba tadi kan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif selain di pohon jagung, ada di pohon apa ya? Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Aku. Ya, boleh Mas Irfan. Pohon padi. Pohon padi, ya. Terus apa lagi? Mangga. Iya. Durian. Iya. Jagung. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Mas Irfan. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, dari pohon jagung tadi yang berkembang biak secara generatif, pohon jagung menghasilkan karbohidrat. Selain jagung, ada jenis makanan apa lagi yang mengandung karbohidrat? Ada yang bisa menjawab? Aku. Iya, juga gimana? Nasi. Jawabannya? Iya, nasi. Umbi-umbian. Iya, umbi-umbian. Gandum. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mas juga. Nah, untuk pertanyaan ketiga, coba sebutkan 3 negara yang menjadi anggota ASEAN Tenggara. Aku. Ya, Hana? Indonesia. Iya. Malaysia. Iya. Brunei. Iya, pintar sekali, tepat sekali. Nah, pertanyaan terakhir ya. Sekarang siapa cepat nih? Cepat-cepatan. Nah,
Coba, negara manakah yang belum pernah dijajah? Aku Bu. Ya, Mas Irfan? Thailand. Iya, pinter. Tepuk tangan. Nah, sekarang ada yang masih bingung tentang pembelajaran tadi, perkembangbiakan generatif dan sosial budaya yang ada di Asia Tenggara? Tidak Bu. Tidak, ya. Karena sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Ya Bu. Nah, sebelum diakhiri, coba siap kalian kemas-kemas. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, ya. Setelah selesai, sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran kali ini. Siapa yang memimpin berdoa? Aku Ya, boleh. doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai ketemu lagi untuk hari berikutnya ya. Sebelumnya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.